Hai hai. Eke Debbie. Eke Elman. RT 5 Dari Studio Paris. Delman Go. Debbie Dan Elman bergol. Nah, kita lagi ada di Penisi ya. Ender Eke Iya, Mawar Kak. Makassar Shanghai Sai. Makassar, Shanghai, apa say? Eke namanya ini Pan Crispy Duck. Daybug. Daybug crispy say. Kayaknya endul ya sih. Endul, ntar kita cobain ya apa Yaudah. sih? Kalau Indian namanya smoked say beef. Ini bahasa makanan bahasa gaulnya smoke, asap kan? asap, Uh-uh. say, Say. Oke. Oke. Beef, Dagangan. dagang. Daging say. Oke. Ini ada ininya juga nih, ada kayak matahnya gitu ya. Sambal Endul, mata. ada sayurnya. Eke sambal, tuh sambal. Ada sambal bisa mangga. nari dong. Ada Ada sambal. 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 Sambal mangga. Jalan di Makassar. Terus ini gue mau di. Ya gimana sih lo punya makanan sendiri? Heran deh. Ya Ujin, aku makan itu dulu. Baru nasinya aja udah endul. Gimana baby-nya? Yuk. Ih, sumpah. Endul. Coba dong dagingnya. Ih, makanya aku ngomong. Halo, kita kembali lagi di Delman Go. Aku Debbie Sartia. Eke Emansipasi dan sudah hadir nih Sindang bersanding dengan kita Yes. Adin Kintan Umari Dan Ria Dia Juwita. Juwita Bagai bunga malikai ramah. Jadi beliau-beliau ini adalah model senior ya saya, apalagi Ria Juwita dari zaman Bahala. Krisya ya. Sepuh Eken. Mature. Nggak boleh bilang. Mature plus. Oke, kita ngobrol aja langsung ya. Jadi Kintan dan Rijo senior model, tapi pekerjaannya banyak sekali sampai sekarang banyak yang dilakuin. Antara lain Rijo juga sudah pernah menjadi public relation. Sebenarnya event and promotion senior manager dari Plaza Indonesia. Oke, masih atau sudah? 17 tahun saya sudah selesai. Oke. Oke, kita ngobrol Itu dulu. senior apa tadi namanya? Senior manager. Senior, event iya. manager. Itu kerjanya ngapain tuh? Bikin event gitu di Plaza. Enggak, duduk-duduk minum kopi. Enak dong. Tidak mau. Halo sama orang. Oh iya. Ya, kita mempromosikan mall secara keseluruhan dan juga membuat inovatif events untuk mempromosikan tenants, mempromosikan mallnya sendiri. Oke. Oke, kita ngobrol dari awal dulu sekarang. Ceritain masa kecil, lahir, besar di Mande. Kintan dulu, abis itu Rijo. Lahir di Balikpapan, Ya. besar di Jakarta. Berapa saudara? Bersaudara 4, Kamu? nomor 3. Oke. Saya nomor 3. Terus? Terus apa lagi, Bang? Nah, lahir di Balikpapan sampai umur berapa? Di Balikpapan umur 2 tahun, Oke. terus pindah ke Jakarta. Terus pindah ke Jakarta. Oh, Gede. Jadi udah anak Jakarta. Anak Jakarta Iya, belum. Bang. Nggak City girl. Gak nyangka ya dia lahir di Balikpapan. Iya. Balikpapan. Ini sis di balik papan, aku di balik WC. Kalau Rijo? Aku Jakartans banget. Oh, Jadi Jakarta. lahir di Jakarta dan besar dan tua di Jakarta. Cuma aku escape sebentar ke Paris selama 7 tahun. Oh iya, Apa tuh, itu dari sis? masa SD. Iya gitu, Sekolah duduk-duduk dia. minum kopi lagi. Ekol di menuju ya gitu ya. Aku sekolah bahasa dan aku juga bekerja di dunia fashion dan juga aku sempat modeling sebentar di Paris. Pokoknya gitu deh. Parlez français, John. Absolument. Absolument. Tu parles français aussi? Oh, militer kita langsung.
Asik. Oh, c'est très bien. Ajudi, ajudi, Gak apa-apa, lanjutin. Coba Lanjut. ngomong Prancisnya gimana? Coba mengucapkan. Ya Allah, ya Allah. Tunggu ya, saya lagi ini nih. Lagi. Coba buka ceritanya, membuka acara. Halo, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di dalam acara. Panjang ya, Iya. Nek. Bahasa Prancis. Selamat Ya siang, Allah. kembali lagi di Dawan Gal. Iya gitu aja. Cuma sedikit dong. Bo, nanti abis nih waktunya, Enggak, Bo. Gak apa-apa, sebentar. kita mau sampai malam kok di sini. Coba. Apa tuh? Selamat siang. Kita ketemu di sini dah gitu. Tunggu dong. Coba. Bonjour, bienvenue à peine. Jadi bonjour itu selamat siang. Kalau Oh. selamat malam, Bonsoir. kalau malam banget, brengsek. Malam banget brengsek. Oke. Terus habis itu, nah Kintan, setelah Ye di Jakarta, Ye punya cita-cita pengen jadi model atau mengalirnya bagaimana? Cita-cita nggak pernah ada Oh, nggak waktu pernah itu. ada. Terus mama yang kepingin sebenarnya, Oh, karena kamu tinggi. karena aku tinggi, kurus, itu. Ini tinggi sekali loh. Berapa kamu tingginya? Sekarang sih enggak, udah kalah lagi. Iya, tapi berapa? 170. Generasi itu Ye kan juga. 170. Oh, oke. Kan Aku generasi 186 Sisis. Oke. 100 kilometer ya, jauh. 186 km. Terus Terus waktu itu ada Rahadian Yamin kan. Ya. Terus mama bilang, kamu ikut deh. Oh enggak, tunggu dulu. Waktu itu sempet ikut dance-nya Titika Darsi. Oke. Eh. Rumah Titik Nggak pernah dapat pasangan karena ketinggian kalau dalam pasang-pasangan. Iya. Akhirnya lama-lama Mbak Titi bilang waktu itu, udah kenapa nggak coba jadi model aja? Ngomong sama mama. Iya. Terus ada Rahadian Yamin sama mama, coba deh ikut. Dan menang. Terus dari situ langsung Menang ya, tahun menang. berapa itu ya? 84 kalau nggak salah. 84. Terus saat itu kan banyak tuh desainer-desainer nonton tuh. Iya. Ada Itang Yunas. Iya. Aku inget banget tuh kalau nggak salah bulan antara Oktober kalau nggak salah. Terus langsung Desembernya diajak show Gaya ya kalau nggak salah ya waktu Iya, itu iya. Itang Yunas Itang kan Yunas termasuk. masih Gaya. Nah, show-nya Gaya waktu itu. That's Oke. pertama kali show. Dan terus Dan dari akhirnya situ dia mengalir dan menekuni mengalir dan mengalir. dunia ini. Sambil kuliah, sambil Sambil kuliah waktu itu. ambil apa kuliahnya? Sastra Rusia. Sastra Rusia. Jangan diajak ngomong Rusia, udah lupa. Ya, 1 sampai Cuma 10. numpang lewat aja. 1 sampai 10 masih bisa dong. Desa cem-cemannya Putin. Iya. Oke, Mau diajak kalau perang nggak sih, Nek? Kalau Rizu, Kalau aku dari kecil memang aku pengen jadi model. Dari Oh, umur udah. 9 tahun itu aku memang suka praktis sendiri di depan kaca walaupun belum ada modul, belum ada panduan, tapi aku udah tahu gimana caranya jalan. oke. Dan aku sering sekali bereksperimen dengan fashion. Jadi aku suka bongkar-bongkar lemari kakak aku atau ibu aku pakai. Pokoknya aku selalu bereksperimen. Jadi fashion and modeling itu it's already in my blood since I was 9 years old. Oke, terus. Oke, terus aku bertemu kesempatan untuk praktis itu, ada fashion show untuk anak-anak dan lain sebagainya. Yang sebenarnya membuka jalan adalah majalah Gadis. Karena wali kelas aku di SD Trisula, Ibu Ina Haddad, I owe her my career actually because she was the one who opened the door. Jadi waktu itu aku kelas 6 SD, pas dia waktu itu mau resign dari SD Trisula. Dan dia menjadi fashion editor di majalah Gadis. Jadi kemudian dia banyak sekali merekrut anak-anak yang dia kenal di dalam SD Trisula dan di luar juga. Yang tinggi-tinggi, yang kakinya panjang, and I was one of them. Kakinya panjang sekali ya, Say, dan Jenjang ya. pada masanya Boleh, perlu berdiri nggak? Perlu dong. Boleh, berdiri. Anyway, Oke. kemudian terus di situ mulailah saya di foto majalah Gadis. Saya ingat banget saya menjadi cover majalah Gadis edisi kedua. Oke. Aku umurnya 13 tahun. Dan itu terus sampai Femina apa segala macam. 17 tahun saya ketemu dengan Rudy Wawor. Kemudian dia menjadi agency saya, menjadi mentor saya, dan terus saya sampai umur 23 tahun. Jadi dari 17 sampai 23 tahun aku tuh benar-benar intensif banget. Modeling. Di model. Totally modeling. 23 tahun aku bilang sama ibu aku, I want a new chapter in my life. I really want to leave Jakarta and being independent. Jadi aku pilih Paris.
Kenapa Paris pilihannya? Karena aku emang cinta banget. Aku cinta bahasanya, aku cinta dengan culture-nya, aku cinta dengan fashion-nya. Not necessarily the people. Setelah saya tinggal di Paris, baru saya tahu Paris tuh orangnya tidak menyenangkan. Mereka rasis dan lain sebagainya. Oke. Ada bedanya orang Paris dan orang Prancis. Orang Paris itu obnoxious, orang Prancis itu yang tinggal di kampanye, yang tinggal di luar kota Prancis, they are more pleasant. Apalagi tuh yang gak enak surrounding Ya gitu agak sombong ya, agak rasis. Tapi kalau di Paris sendiri mungkin karena environment dan lain sebagainya, mereka memang agak snob. Dan apalagi tahun 1983 itu negara itu belum benar-benar terbuka ya. Jadi itu benar-benar kerasa banget. 7 tahun kamu di sana? 7 tahun dan tidak pernah pulang. Enggak No, pernah. karena untuk pulang, my father said to me, you have to buy your own ticket because this is your decision. Tadinya aku nggak boleh pergi sama sekali sama orang tua aku. Tapi I was persuading my parents apa segala macam. Akhirnya my mother supporting the idea sama kakak aku yang paling tua. Aku bisa berangkat, tapi papa aku bilang 1 tahun aja ya. Dia bilang. Tapi aku nggak mau dong 1 tahun di situ, so aku bergerilya. Tapi emang Ambil apa sih waktu itu? aku belajar bahasa. Aku cuma 1 tahun hanya untuk belajar bahasa aja, which is in my opinion it's nonsense ya. How can you master bahasa Prancis lagi, a language in 1 year? So emang Tuhan tuh baik hati, dia memberikan kesempatan. Kalau emang kita niatnya baik, kita memang goalnya ke situ. Aku lagi jalan tiba-tiba di Saint-Germain-des-Prés, di satu butik namanya Yohji Yamamoto. Aku baru tahu kalau itu franchise. Terus ada satu Asian man, very distinguished, gaya banget. Dia berdiri di depannya, terus dia tanya, kamu orang Indonesia ya? Kamu orang apa? Dia bilang, oh saya orang Asia. Dari mana? Dari Indonesia. Terus dia bilang, oh oke. Dia bilang, saya pernah ke Indonesia. Dia bilang, and saya kenal Iwan Tirta, you know. So dari situlah percakapannya berlanjut. Dia bilang, kamu tahu Iwan Tirta personally? No, but I bought his artwork. Jadi batik-batiknya. Saya pernah datang ke butiknya dia di Jalan Panorokan, can you imagine? Sampai sejauh itu kita ngobrol. Ya akhirnya dari situ dia nawarin aku kerjaan, and terus sampai 7 tahun. And dari 7 tahun itu, kalau gue ceritain sekarang nggak cukup waktu. Jadi persingkat aja, you know, it gives me a lifetime experience of working with Yohji Yamamoto dengan Chanel. Terus aku sempat jalan untuk house modelnya untuk Dior, apa segala macam. Pokoknya it was a very compact and full and colorful experience to build my character actually. Tapi kan kalau di sekarang jadi model itu harus ada manajemennya kan sis ya. Tapi dulu kalau sis dapatnya tuh dari situ. Aku berdasarkan koneksi ya. Zaman kita nggak ada agensi loh. Ngomongin di mana, di luar negeri atau di sini? Oh di luar negeri harus pakai agensi. Harus. I was very lucky because I was very well connected. I have people who are very well connected. Kalau enggak aku nggak akan bisa sampai situ. Saya dulu sama Rati pernah tahun 91 nyoba ke Milan. Kita cari-cari sendiri tuh agensi karena memang kalau nggak bisa. Nggak bisa. Kita pernah ya, ada masa itu pernah ada, ya? Ada. Waktu itu kita cari-cari agensi dan akhirnya dapat agensi. Terus kita disuruh balik lagi. Itu bulan Juli kalau nggak salah. Tapi belum seasonnya kan, kita disuruh balik lagi untuk Agustus. Udah 1 bulan itu casting, benar-benar yang audisi selama 1 bulan gitu ya. Di situ sebenarnya kita lihat the real models jobs of a model, benar nggak? Ya kan? Ya betul. That's Jadi true. itu benar-benar kerja yang kita setiap sehari itu bisa 3 kali. Kayak apa? Singkat aja ceritain. Pasti kita dapatkan dikasih tahu nanti. Oh hari ini kamu ada casting jam segini di sini, jam segitu di sini gitu. Jadi dan itu begitu masa itu tuh yang namanya semua model seluruh dunia kan ada ya. Jadi yang namanya jalanan di Milan itu pasti kemana aja ngeliat pasti model dengan portfolio jalan. Kita masuk bilang oh kita dikirim sama agensi ini, datang mereka lihat. Oke, thank you. You know, benar-benar yang gitu, ngerti nggak? Jadi kalau sampai terpilih itu benar-benar wow hebat banget. ya. Jadi Karena persaingannya sangat ketat. Jadi kalau ada model di Indonesia yang udah top banget and they have to go international, mereka nggak kuat mental kadang-kadang because they are so spoiled di sini. Ya, udah semua di ada fasilitasnya Nggak, gitu ya. bukan isu sampai di sini mereka udah gimana, sampai di sana they have to start again from zero. Iya. From zero dan harus menerima rejection ya. Dan rejection bukan sekali dua kali, berkali-kali. Exactly. Saya 1 bulan di sana audisi itu cuma dapat kerjaan 2
dan itu udah beruntung banget. Ada beberapa model-model teman-teman Sama kita yang sekali. dari sama sekali kadang-kadang audisi pun mereka nggak dapet. Dan Debbie, timing. Now the world they become very open with the market. You have dark skin, even dark skin sekarang lagi naik daun. Iya, iya. Tapi tahun kita, everybody was blue and blonde, blonde and blue eyes. Benar. And we Asian, dark skin and yellow skin, we have to compete with these Mereka. things. Name Asian models yang bisa ngetop. Zaman dulu Sayoko atau siapalah. Sedikit banget. Iya. Apalagi yang kulitnya Benar, coklat. benar. Bisa Nggak ada. dihitung dengan jari. Sekarang kan kalau kita lihat aja yang menjadi duta brand aja kan orang Korea segala macam. Iya. Meaning mereka udah lihat dan memang market market Asia tuh besar, ya kan? Oh zaman kita nggak ada. Nggak ada. dulu. Look Makanya at we were so lucky to get that 2 job itu we were so lucky. Rihanna make up, dia pakai kulitnya orang berbagai macam warna kulit kan. Revlon atau whatever. Sekarang udah very open, you know. But tahun 80-an blonde and blue eyes. Ada lagi zamannya all the Brazilians. Iya, Iya, betul. iya. You know, Iya. itu tahun Y2K, tahun 2000-an, Giselle Bündchen, Latin look. Latin, Yeah. Eastern Europe. So it goes by the trend. Oke. If you're lucky to fit that trend, Iya. Yeah. then Okay. it's the time is yours. Oke. You know. Terus akhirnya kamu dari sana mencoba itu, terus akhirnya pulang terus nikah. Pulang enggak, belum Masih, nikah lah, belum. masih. Itu kan Rugi 9 banget ya. Oh, Apa, iya. Rugi banget banget. ya pulang nikah, Oh, gitu, oh. putus asa. Oh, iya. Kan gue kan nggak pernah ketemu lagi sama Kintan. Iya, jadi lo gua lama nggak banget lo, tahu. gila. Ih bener-bener loh, kita berapa tahun? 30 ada? Ada lah. Padahal dulu Ada. sering show Selalu bareng kan, ah, tong-tong jangan salah. Jangan Oh. salah. Tong-tong Ferdinand. Tong-tong selalu tiap tahun. Emang. Terus. Itu tahun 91, jadi sempat 6 bulan sih di sana. Oh 6 bulan. 6 bulan, Oke. karena kedinginan pulang. Apartemen heater rusak, jadi pulang aja, Aja deh. deh. Kamu berdua tuh sama Rati? Rati udah pulang duluan. Oh. Rati pindah ke New York waktu itu, jadi aku stay sendirian di Milan. Oh. Terus aku nyusul dia, sempat nyusul dia ke New York 1 Iya. bulan, habis Iya. itu pulang. Oke, Pulang oke. udahlah. Tahun berapa ya itu? 91, dan waktu itu kan juga saya ngambil cuti kuliah ya. Iya, jadi iya, iya. kuliah masih mesti diterusin. Iya. Jadi itu tahun 91, terus pulang ya udah lanjut lagi kerja di sini. Kuliah bahasa Rusia itu. Bahasa Iya, kuliah ini apa belajar bahasa Prancis. Aku sempat kuliah di sini juga, tapi aku nggak kelar karena I decided to go to Paris. Waktu aku sekarang sekolahnya udah nggak ada kali. Aku sempat masuk STP, Sekolah Tinggi Publisistik, for 1.5 semester. Oke. Karena aku pengen banget, cita-cita aku menjadi wartawan ya waktu itu. Tapi karena tiba-tiba saya diizinkan untuk pergi, ya udah I choose to go to Paris rather than being a wartawan. Itu rasanya gimana sih waktu 7 pulang nggak ada summer vacation sama sekali nggak bisa. Aku juga di Belanda 10 tahun setiap summer vacation pulang. Kangen Dia ya. pulang. Nggak, kangennya sama Indonesia, bukan kangen sama keluarga ya. Karena Indonesia tuh kayak Kangen sama keluarga juga nggak apa-apa kali, Oh, kasihan banget sih kasihan, keluarga aduh, lu kan ya kan. dikangenin. Keluarganya sedih. Aduh, kayaknya keluarga gue juga nggak kangen sama gue gitu kan. Jadi kayak apa namanya, itu gimana perasaannya tuh with all the homesick and everything? Aku nggak homesick, but I miss my Sumpah? family. No, Oh. sama sekali I don't miss. Sorry ya, I didn't miss Indonesia, but I miss my family. So my family flew to Paris. Oh gitu. Oh, iya. Mereka yang mengunjungi Ye. My mother and my 2 sisters, mereka terbang 2 kali ke Paris untuk nengok aku. Tapi aku bilang, first of all, I didn't have enough money to buy ticket because I had to work hard, you know. And aku mesti bayar semuanya sendiri dan nggak bakal cukup uangnya karena I choose buying clothing than buying ticket. Honestly speaking. Oke. Iya dong. Iya dong, waktu itu kita lagi seneng-senengnya fashion apa segala Iya, macam. iya, iya. Buying tiket terus ke Jakarta, what? Gitu Iya, loh iya. maksudnya. Sementara waktu aku tuh memutuskan pergi ke Paris tuh aku emang udah pengen banget meninggalkan Jakarta. Oke. I just want to have a new chapter in my life. Oke. Tapi apa yang nge-trigger sis untuk ke Perancis? Cuman you just felt that you want to have a chapter, No, a new why chapter I in your choose life? Paris because this is the thing. Aku memang suka sekali sama Paris because I love fashion, I love modeling, and Paris is the center of fashion and Iya, iya, you know,
At that everything time. at that time. Yeah. And then one time Poppy Darsono asked me to model for her grupnya untuk pergi ke Paris dan Brussels. Jadi waktu itu kita dari Brussels, udah selesai di Brussels, terus kita pergi ke Paris naik bus. Kalau percaya nggak sih? Jadi waktu gue waktu busnya itu masuk ke Paris dan lihat Eiffel Tower, gue nangis loh. Tapi emang Eiffel Tower se-magical itu sih. Dan gue bilang sama diri gue sendiri, gue harus balik dan gue harus tinggal di kota ini. Oh, jadi itu yang triggernya. Trigger. Deb, when you are 23 years old, you have no fear. Lo Iya. lo nggak penakut, Iya, lo nggak berani, mikirin. lo pengen coba semuanya sendiri. Nah Iya, itulah iya. yang gue rasain. Gak mikirin resiko. Gue gitu. nggak mikirin resiko, gue cuma mikirin, oh goal gue mau begini. Oke, terus pulang dari Prancis, Ye langsung di Plaza Indonesia. No, pulang dari Paris, I had to come back oleh karena my father wrote me a letter. I think it's about time for you to come home because your mother was very sick. Tapi bokap nggak bilang sama gue penyakitnya apa. Baru waktu di Jakarta gue tahu bahwa nyokap kena cancer. Jadi dalam 1 tahun itu 6 bulan lah. Aku stay with my mother. Terus gue bilang sama bokap gue, I think I have to go back to Paris to pack my stuff and go back for good. Karena nyokap waktu udah sakit-sakitan dan mesti bolak-balik ke rumah sakit, terus berobat tradisional juga, alternatif gitu loh maksudnya. Jadi gue bilang this is not going to work like this for me. Iya. So I decided to pack my bag and then leave for good. So I took care of my mother until she passed away. Itu kepuasan aku ya selama 7 tahun aku nggak pernah ada di sampingnya. Jadi dalam 1 tahun itu aku benar-benar gimana ya, mendedikasikan hidup aku untuk waktu dan segala macam untuk almarhumah gitu. Oke. Terus habis itu baru kamu memikirkan diri kamu mau ngapain? Yes, and then I go back to modeling where I met Kintan, I met again Sanggar, I met Sanggar. These girls are new for me. Tapi Oki aku udah kenal karena waktu aku di Paris, Oki juga udah pernah main-main ke Paris nengokin aku gitu loh maksudnya. Sampai tahun berapa ya? Pokoknya Ye masih bergerak, masih fashion show gitu. Aku tuh pensiun 2000 tahun 2000 waktu hamil. Oh, waktu hamil. Jadi habis itu Ye menikah tapi masih terus fashion show. Sampai hamil. Kak menikah 2 tahun. Emang waktu itu aku bilang nggak mau langsung punya anak ya, karena kan kita perbedaan bangsa kan. Iya. Tahun 2000 nih. 2000 kan Pablo lahir. Oh, oke. Terus udah 2 tahun setengah kok ya nggak hamil kan mulai panik dong ya. Akhirnya Kamu nikah umur berapa sih? Tahun berapa? 98. Berarti kamu udah selesai berhenti modeling tahun 98? Enggak, Kayak masih. Oke, masih. Pokoknya terus akhirnya aku pikir mungkin karena kecapean, terus Oke. aku putusin Stop. stop dan ternyata Fokus. memang hamil. Oh. Hamil terus gitu terus lanjut. Berapa Sampai 3. Kalau Ye 1 ya, Say? Eka 1. Eka berhenti, aku berhenti tunggu dulu, Ye bablasan. Ke-12 sampai 3 jadinya. Eka berhenti sebentar ya. Aku berhenti, not officially. Aku berhenti di usia 36 karena aku Hamilton. Oh iya. Nikah kan? Iya. Hamil terus 37 waktu aku 1997 Syah lahir. Oke. Iya, 98 aku kawin. Oh. Aku 97 anak aku Pertengahan lahir. Mei. Oke. Terus aku rehat tuh. Tapi masih diminta untuk show apa segala macam. Tapi aku inget banget di tahun 2002 itu aku udah jarang banget show karena aku udah kerja untuk Elite Model Agency sama John Casablancas Modeling and Career Center. Tahun 2004 aku kerja untuk Plaza Indonesia 17 tahun. 17 tahun lambat Yes. loh. Dan abis itu dan sejak di Plaza Indonesia aku udah nggak ada waktu untuk ngapa-ngapain. My whole life was dedicated for Plaza Indonesia because I was a single parent ya, Dad. Iya. Aku mesti membesarkan anak aku, jadi aku diberikan Plaza Indonesia. Dan anak aku sampai selesai kuliah. Waktu anak aku selesai kuliah, I said to myself, no, it's time for me to. Oke, sekarang jadi kesibukan Ye berdua
tiba-tiba kita dipertemukan. Nah, Ya Allah, gimana lucu ceritanya? banget ya. Kenapa bisa ketemu berdua? Aku tuh hilang dari peredaran dunia persilatan. Kan dulu kita bilang kan dunia persilatan kan. Iya, dunia persilatan. Itu setelah anak ketiga kan. Waktu itu kan sempat bikin expose, ingat gak sih, sama Lara, sama Sanggar segala macam. Tapi begitu kawin, punya anak, full mom lah gitu kan, full mom. Udah, Tapi tinggal di Jakarta. Tinggal Jakarta. Oke. Tinggal Jakarta, terus tahun 2011 pindah ke Bali. Karena suamiku bilang anak-anak nggak mau anak-anaknya besar di mall, jadi maunya back to nature. Suami sis dari mana sih? Spanyol. Oh, hablas Spanyol. Claro que sí. Yo también. Terus abis gitu anak-anak udah selesai semua kan, pada kuliah dan segala macam. Terus aku balik lagi ke Jakarta. Nah, anakku yang pertama itu dia passion ke streetwear. Terus aku bilang sama dia, oke deh, mama coba sport. Cuman kan bayangin dong 25 tahun ya keluar dari dunia persilatan, kan udah nggak kenal lagi nih persilatan sekarang kayak udah apa. regenerasi kan. Ketemu ibu ini. Di party. Oh, ketemunya di party. Terus akhirnya ngobrol lah, aku punya cita-cita gini segala macam gitu. Mau nggak bantu dari sisi marketing apalah segala macam gitu ya, Maria. Terus ya udah, akhirnya kita duduk, kita siapin konsepnya dan segala macam. Jadi deh. Lihat baju aja kembaran bagaimana? Nggak janjian loh, nggak janjian. Nggak bener. Sumpah demi Allah. Ijo-ijo kita juga nggak janjian. Iya, Bestia aku nih sis. Oh gitu, ini dari produk yang sama apa gimana sih sebenarnya? Jadi, Nah, silahkan bercerita. gimana? Bagian dong, dari sebagian sih Oke. udah bercerita. Jadi waktu Umi datang ke aku di party itu, dia bilang, mari anak aku mau bikin brand namanya New Culture. Oke. New-nya itu KNAW, culture-nya kulture, pakai K. New Culture. Yeah. Dia bilang it's a streetwear, tapi I didn't know where to start gitu loh, Okay. because you know I've done something similar, I've done a brand tapi itu dalam home living kan, Ya, tang living. Iya. Sebenarnya this girl, she has tried everything, but this fashion is, sebenarnya kamu juga pernah bikin stola loh Mi. Ya, But it's pokoknya just never been nggak that bisa serious diem lah, gitu, nggak maksudnya. bisa diem. Aku tuh orang, I think ya, aku tuh orang behind the screen yang seneng kreatifnya, tapi I'm not the marketing, I'm not gitu. But Jadi she's a creative person, she's an artist. Iya, jadi iya. dari dulu ya itulah bikin sempat bikin stola, jadi nyelup kain buat scarf segala macam. And I do it myself ya di rumah, nyelup eksperimen. Kemudian bosan, terus pindah lagi. Tapi memang my passion itu selalu di interior. Fabrics ya. Fabrik dan interior, dan sebenarnya saya juga sempat belajar interior design. Jadi Mestinya kuliahnya ya itu ngambilnya nggak ya. boleh karena nggak ada titel. Jadi waktu itu pagi kuliah sastra Rusia, malam kuliahnya interior design. Oh, jadi kayak double Iya, double begitu major. sudah selesai, ijazah sudah diserahkan, sekarang hidup saya, nah saya lanjut lagi interiornya. Dan sempat memang ngerjain, tapi lebih mungkin nggak ke desainnya, jadi interior decorator, ada beberapa project lah segala macam itu. Iya. Kemudian akhirnya setelah bikin stola, pindah ke Bali nggak ngerti mau ngapa-ngapain. Bali itu kan memang pusatnya craft ya. Terus saya nemuin tempat di mana kita bisa nyetak tekstil dalam jumlah sedikit gitu. Jadi akhirnya lahirlah itu yang namanya Tan Living, which is soft furnishing, tapi all the design ada story-nya dan kita bikin dari itu. Itu jadi itu, tapi memang sampingan ya. Jadi waktu anak saya pingin bikin ini, saya pikir no, I wanna do it seriously gitu. I wanna build this brand gitu loh, bukan lagi iseng-iseng. Iya, iya. Ya. Terus ngobrol, terus cocok. Ketumbar Ketumbar, cocok. Ya, oleh karena I'm a corporate person, my Yeah. background is corporate retail. Iya. Jadi aku juga apalagi aku bekerja mengerjakan marketing Yeah. waktu aku di Plaza Asia. Yeah. So jadi disitulah kita berbicara serius mengenai brand ini, New Kata, how to develop, in terms of sales, marketing, and
Brand positioning, positioning, brand image dan lain sebagainya gitu. Oke. Which is kita sekarang New Culture itu umurnya udah hampir 1 tahun. Ya hampir 1 tahun ya Mi ya, almost. Ya hampir 1 tahun. And then we're going to have the opening party nanti tanggal 29 June. Kita udah buka pop-up store kita di FJ Bistro and Deli lantai 2 di Kemang Raya nomor 25. It's a very nice store. It's a very nice collection. Kalau misalnya teman-teman mau tahu seperti apa koleksi dari New Culture, it's a streetwear seperti yang Kintan sama saya pakai. It's daily. Basically we design untuk laki-laki, tapi it can be also unisex. Laki-laki seperti aku bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Bisa dong. Aku maunya yang rock tapi gimana? Oh, jangan salah, ada. Oke, jadi fabrics yang kita pakai juga very terpilih ya, maksudnya Kintan is, what I like, the fact that we're working together, kita nggak terlalu harus banyak ngoceh satu sama lain, because our way of thinking is always on the same page gitu loh. She cares about the quality and I care about the image, so it's a very nice marriage actually. Dan jadi kita nggak perlu terlalu banyak ngomong. Contohnya kalau kita mau bikin undangan, dia cuma bilang, Mari ini enak nggak? Oh iya ini enak gitu. Jadi we can move forward gitu loh ke tingkat berikutnya. Yes. Jadi Kintan, she takes care of the production, quality control and the choosing of the fabrics segala macam. And I would be busy with the marketing and the brand positioning and everything. Oke. Ya udah, berarti semuanya sekarang sudah sedang dipersiapkan tanggal 29 Juni. Geng Gaul kalau mau mampir-mampir, ya kan? Itu grand launching. It's actually more like a private, not grand launching sih. Kita nggak bisa bikin grand launching because this is a pop-up store. Jadi bukan standalone store. Tapi kita akan bikin opening store di bulan Juli for public. For public. Oke, kalau gitu. Jadi semuanya semoga dilancarkan ya. Amin. Sekarang tinggal di Jakarta lagi kan, udah udah balik kan? balik Jakarta. Dia juga Jakarta ya, San. Jakarta. Oke, sukses terus. Pokoknya Thank you Debbie, semuanya. thank you for the opportunity buat kita Semuanya. ngobrol-ngobrol, seneng banget. Oke, terima kasih juga untuk Pen Jakarta. Yes, thank you. Udah provide makanannya endul-endul ya. Jadi kalau kalian mau datang langsung aja ke Pen Jakarta dan jangan lupa subscribe channel kita dan Kompas komen dan share ke teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. I'll see you, bye. À bientôt. Bahasa Prancis gimana? À bientôt. À bientôt, très bientôt. Bahasa Rusia? Bahasa Das bedanya. Das Vedani. Debbie dan Elman bergol.